Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan, tapi tentunya tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa belajar cara tetap melayani di tengah kesulitan. Salah satunya adalah di situasi pandemi. Untuk berdiskusi tentang hal tersebut telah hadir bersama kita Dr. Juanli, RFP AWP. Apa kabar Dr. Juanli? Halo Dr. Alvin, baik. Baik ya, lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini? Dua yang saya sibukkan, satu tentang vaksinasi, Benar. satu lagi adalah gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Oke, berbicara tentang vaksinasi, akhir-akhir ini viral sebuah video nih dok ya, yang menunjukkan kreativitas dokter dalam vaksinasi. Ya. Jadi dok, waktu saya lihat videonya juga saya kagum banget tuh dok, cepet banget. Sepertinya saya sendiri nggak bisa tuh vaksin secepat itu ya dok ya. Tapi bisa diceritakan nggak dok latar belakang dari peristiwa itu bagaimana? Ya, dimulai dari pelatihan vaksinator dulu dok, tanggal 16 Maret 2021 ikut Balkesda Batam secara online, lalu ujiannya, lalu tanggal 20 Maret terjun untuk pelayanan vaksinator di sentra vaksin Serviam. Lalu kita tahu ya ada sistem 4 meja, lalu dipercepat menjadi 2 meja, dan akhirnya saya melihat satu video di WA di Jepang. Saat itu ada vaksinasi lansia, lalu teman-teman lansianya duduk berderet, lalu vaksinatornya mendekati. Tercetus dari ide itu. Karena biasanya kebalik ya dok, biasanya pasien yang datang ke vaksinator, tapi ini dokternya nyamperin. Tetapi sepertinya lebih efektif seperti itu, cepat soalnya ya dok ya? Betul, betul. Oke, saya juga baru tahu, sepertinya menarik sekali kalau untuk menjadi vaksinator itu ternyata ada ujian dan persiapan khusus ya dok? Ya, ada ujiannya. Ada ujian persiapan khususnya, jadi kita dilatih secara online dan ada ujiannya, bagaimana tentang KIPI-nya, bagaimana pelaksanaan dan lain sebagainya. Oke, terus dok, apa sih sebenarnya mungkin yang mendorong Dr. Juanli untuk menjadi vaksinator? Kan sebelum menjadi vaksinator, Dr. Juanli juga sudah memiliki profesi sebagai dokter, gitu. Mungkin sudah cukup comfort dengan kondisinya saat itu. Ya, kita tahu bersama ya, pandemi itu perlu waktu untuk pemulihan. Salah satu caranya adalah dengan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity. Lalu saya terpanggil untuk menjadi vaksinator untuk melayani sesama. Dimulai dari situ. Dari situ. Dok, mungkin mundur ke belakang sedikit ya dok. Kan ini kita berbicara vaksinator karena dokter adalah seorang dokter. Tetapi awalnya apakah menjadi seorang dokter itu adalah cita-cita dari kecil atau mungkin kejadian yang diputuskan tiba-tiba? Ada ceritanya nggak dok? Cita-cita saya dulu jadi pastor. Oke. Cita-citanya sebenarnya jadi pastor ya? Iya. Saat itu ikut Bina Iman, lalu berperan jadi drama pakai baju pastor, akhirnya dan dulu jadi putra altar ya, melayani misa ya bersama pastor. Jadi akhirnya ada panggilan waktu itu SMP, SD. Tapi saat SMA setelah selesai SMA-nya akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah kedokteran. Oke, apa tuh dok kira-kira yang mempengaruhi dokter akhirnya masuk ke kuliah kedokteran? Simpel sih, saya suka pelajaran biologi. Sesimpel itu waktu itu. Terus setelah masuk ke dunia kedokteran, apakah sama seperti yang dibayangkan sebelumnya dok? Waktu saya kuliah kedokteran, sejak semester 3 saya melayani juga di salah satu klinik di Susteran Putri Kasih, bantuin di Cilincing ya, bantuin pengobatan, bukan jadi dokternya, numbuk obat dan lain sebagainya. Akhirnya jiwa saya terpanggil untuk menjadi dokter yang tanpa dibayar untuk pelayanan sesama, dan sampai sejak lulus sampai saat ini saya praktek tanpa dibayar di Susteran Putri Kasih Cilincing. Oh, keren sekali. Mungkin itu satu hal penting yang memang mungkin ingin saya tekankan juga, bahwa ketika kita menjadi seorang dokter, sebenarnya profesi ini sangat lekat dengan pelayanan terhadap sesama. Betul. Gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memang bergerak di bidang medis, mungkin satu hal yang bisa kita pelajari dari Dr. Juanli adalah bagaimana Dr. Juanli memang memiliki tekad untuk terus melayani bahkan di tengah pandemi ya dok ya? Betul. Oke dok, terus mungkin maju lagi nih dok, terkait vaksinasi. Mungkin selama ini Dr. Juanli sudah melakukan vaksinasi ya mungkin banyak sekali, tetapi bisa diceritakan nggak dok? Mungkin ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan. Saya bergerak pelayanan di sentra vaksin Serviam, sentra vaksin Berdaya Atmajaya, kampus 3 kami, lalu di MNC Peduli di awal Agustus, lalu di gereja juga, di SLB Panggudi Luhur di Jakarta Barat, dan beberapa tempat yang lainnya. Ya, perlu diedukasi masyarakat untuk bervaksinasi, maksudnya adalah berjibaku bersama pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi. Oke. Jadi maksud Dr. Juanli salah satu kendalanya adalah mungkin kesadaran masyarakat yang rendah untuk vaksinasi. Betul, ya dok? Karena kan awal-awal kita tahu ya, ada yang pro dan kontra dalam vaksinasi. Tetapi bukan berkat ya, tanda kutip, karena ada varian baru dan lain sebagainya, orang justru
terpanggil karena varian baru tersebut. Ada pertentangan antara Sinovac dan AstraZeneca, masih ingat ya, tentang kipinya dan lain sebagainya. Tetapi dengan varian Delta ini orang berbondong-bondong untuk segera vaksin. Begitu. Oke, terus kalau dalam pelaksanaannya sendiri dok, ketika memvaksinasi, mungkin udah ratusan orang yang dokter vaksinasi, ada kendala-kendala yang dialami, kesulitan mungkin? Kesulitan saat vaksin? Di lapangan? Iya. So far sih tidak ada ya. Tidak ada ya? Memang sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia, kita menjadi vaksinasi, naskesnya kan ada screening, detensi, lalu kita melakukan vaksinasi dengan proses sesuai dengan pelatihan yang kita ikuti. Oh, jadi lebih ke mungkin meningkatkan kesadarannya aja. Betul. Bahwa kesadaran masyarakat kita mungkin masih termasuk rendah untuk vaksinasi. Betul. Karena mungkin masyarakat Terutama kita juga di daerah ya, di daerah. gitu. Mungkin masyarakat kita karena masih mendengar banyak sekali berita ya dok, berita hoax terkait vaksinasi, mungkin belum tentu benar. Ya, kebenarannya. Tetapi kan orang menerima mentah-mentah, oh ini sehingga diyakini akhirnya menghindari untuk divaksinasi. Padahal kan salah satu cara untuk menciptakan herd immunity ya vaksinasi. Saat itu saya masih ingat kita lagi peak-peaknya COVID-19 sampai 40.000 sehari, lalu tabung oksigen juga susah ya. Malam itu akhirnya ada satu pastor WA ya, akhirnya datang jam 11 malam mengambil tabung oksigen sendiri untuk sekretarisnya. Nah, Dr. Juanli sepertinya memiliki ketertarikan terhadap pelayanan ya dok ya. Tadi kita berbicara bahwa Dr. Juanli tertarik untuk sebenarnya awalnya menjadi pastor, lalu saat sudah menjadi dokter juga Dr. Juanli memiliki ketertarikan untuk membantu sesama di tengah pandemi dengan menjadi vaksinator. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, karena Dr. Juanli juga membuat sebuah gerakan yang cukup mengagumkan nih. Gerakannya namanya ada gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang dari terbentuknya gerakan ini, dok? Ya, dimulai pertengahan Januari 2021, malam itu kami mendapat WhatsApp, ada teman yang membutuhkan tabung oksigen karena sesak nafas. Mama dari teman maksud saya. Lalu saya punya klinik, kebetulan istri saya dokter gigi, kami punya, kan memang syarat klinik itu harus ada tabung oksigen. Kami punya 3 tabung oksigen, lalu jam 11 malam kami pinjamkan 1 tabung oksigen untuk mama dari teman kami yang terpapar COVID. Di malam itu kepikiran, berarti banyak di luaran sana yang membutuhkan tabung oksigen. Ya, akhirnya besok paginya saya WhatsApp ke salah satu suster Sari Putri Kasih, di mana saya berpraktek di klinik Pratama Bintang Laut Cilincing, untuk meminjam tabung-tabung oksigen di klinik tersebut. Saya bilang, suster, saya boleh pinjam tabung oksigen untuk meminjamkan ke pasien yang membutuhkan. Oke. Sorenya saya ke sana, lalu ada 6 tabung oksigen dari berbagai ukuran. Lalu saya merapikan, mengisi tabung oksigen, lalu saya memblast ke berbagai WhatsApp group di channel saya, jejaring saya. Akhirnya gayung bersambut, WhatsApp group di DPP Pleno gereja kami ada suster SCMM dari Panti Lansia Santa Ana, Teluk Gong, japri saya. Dokter, di sini kami ada banyak tabung oksigen, silakan pinjam untuk menyelamatkan sesama. Lalu besoknya saya ke sana, ada 7 tabung oksigen berbagai ukuran, saya pinjam dari susteran SCMN Panti Lansia Santa Ana Teluk Gong. Dimulai dari 3, lalu 6, 7 tabung, ya. Lalu saya blast lagi, akhirnya dapat donasi, ya, donasi 5 tabung lagi, total 21 tabung di gelombang pertama COVID-19. Ya, kita tahu ya, sejak Januari kasus juga meningkat, dan mengajak relawan yang lain. Ada 8 relawan yang akhirnya bergabung untuk dijadikan rumahnya menjadi titik-titik tabung. Kita prinsipnya adalah mendekati pasien supaya mudah mengakses tabung oksigen tersebut. Saya masih ingat tanggal 26 Februari 2021, saya mendapatkan vaksin kedua Sinovac, kita sebagai naskes, di Puskesmas Kecamatan Cilincing. Lalu malam itu saya pulang, malam itu saya dapat WhatsApp, ada 1 aparatur negara yang membutuhkan tabung oksigen. Anaknya dan anak mantunya terpapar COVID. Lalu malam itu berhasil memberikan pinjaman tabung oksigen kepada aparatur negara tersebut. Dan malam itu saya berefleksi, hari itu saya mendapatkan kebaikan dari negara, mendapatkan vaksinasi kedua. Dan saya bisa mengembalikan kebaikan itu kepada negara lagi, kepada aparatur negara. Sama seperti kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita juga bisa memberikan berkat kebaikan itu kepada sesama. Nah, begitu. Keren banget Dr. Juanli.
Jadi mungkin saya penasaran nih dok. Jadi dokter Juanli tadi mengatakan bahwa jadi prinsip dasarnya adalah mengumpulkan pooling, mungkin tabung-tabung oksigen, lalu kurang lebih menyebarkan. Ya, Oke. Jadi kalau misalkan nanti ada mungkin pemirsa live channel yang ingin menyumbangkan tabung, apa yang harus dilakukan nih? Oh iya, ada Linktree kami, Linktree/tabung O2, itu bisa masuk ke Linktree kami untuk donasi. Oke. Begitu. Nanti tabungnya itu didonasikan apa dipinjamkan jadi ya sebenarnya dokter? Ya, jadi bagi teman-teman yang punya tabung oksigen, ya bisa dipinjamkan untuk gerakan kami dan banyak yang melakukan seperti itu dan kami nomori tabung-tabung tersebut. Ya. Lalu setelah masa pandemi berakhir, kita akan kembalikan lagi tabung oksigen tersebut. Tetapi bagi yang teman-teman mau donasi dana, kami akan belikan tabung oksigen, lalu kami akan juga sebar ke berbagai titik di luar kota. Dan bila pandemi sudah berakhir, donasi teman-teman yang berupa tabung tersebut akan kami alokasikan untuk puskesmas atau rumah sakit atau panti jompo yang memang pelayanan untuk kami donasikan. Baik. Begitu. Ya, jadi menarik sekali Dokter Juanli menurut saya, karena ketika kita ingin menolong seseorang mungkin harus ada ide ya dok. Betul. Mungkin kadang kalau kita tidak memiliki ide seperti ini, kreativitas gitu untuk bagaimana kita bisa pooling untuk tabung oksigennya lalu kita sebarkan, itu kan sebenarnya sebuah ide yang cukup sederhana tetapi sangat membantu gitu, khususnya betul. Di pandemi seperti Betul. ini. Tapi juga tanggung jawabnya juga besar. Benar. Nah, berbicara tentang tanggung jawab nih dok, karena pastinya gerakan ini sudah semakin besar. Saya juga dengar bahwa gerakan ini sudah dilakukan di beberapa kota. Betul. Semakin besar gerakan, pastinya mungkin kendala-kendala yang dihadapi semakin banyak. Betul. Mungkin di lapangan ada kendala-kendala ketika melakukan gerakan ini dok. Pertama dalam merekrut relawan dari berbagai kota, ya tidak mudah memang, tetapi saya percaya bisa dilakukan. Akhirnya saya kembangkan juga di beberapa kota di Jabodetabek, di Bandung sudah relay ke Cirebon juga, ke Semarang, Surabaya sudah relay ke Jember, Tulung Agung, Banyuwangi, Jombang. Lalu ke Bali sudah relay juga ke Lombok, ke Lampung dan Metro Lampung, ke Pekanbaru, ke Balikpapan, ke Palu, ke Makassar, ke Luwu Timur, Gorontalo. Nanti besok kita akan zoom bareng untuk titik Solo juga bekerja sama PMI Solo. Lalu Solo juga sudah akan relay ke Klaten, Sukoharjo, dan 4 titik lainnya. Ya, dan puji nama Tuhan ya, maksud saya dari gerakan ini dimulai di pertengahan Januari dari 3 tabung, sekarang tersebar dari 8 relawan, sekarang relawan kami 350 relawan. Lalu tabungnya dari 21 tabung tadi, 21, sekarang ada 1.232 tabung. Oke, ya senang sekali mendengar bahwa pelayanan Dokter Juanli melalui gerakan ini, karena pastinya banyak sekali orang-orang yang turut terbantu. Tetapi mungkin satu hal yang juga saya dapatkan dari cerita Dokter Juanli adalah bahwa ketika kita ingin membantu sesama, kita jangan malu untuk minta bantuan orang lain yang memiliki talenta yang berbeda, ya kan dok? Betul. Mungkin gerakan ini jelas tidak akan berjalan kalau hanya Dokter Juanli yang mungkin yang ingin mementingkan ego, ingin sendiri doang yang maju. Gitu saya ya? tidak bisa dengan sendiri, ini kerjasama tim dan kami seakan-akan dibukakan pintu ya. Saat itu saya masih ingat kita lagi peak-peaknya COVID-19 sampai 40.000 sehari, lalu tabung oksigen juga susah ya. Malam itu akhirnya ada satu pastor WA ya, akhirnya datang jam 11 malam mengambil tabung oksigen sendiri untuk sekretarisnya, ya, dari katedral ya. Singkat cerita akhirnya Romo, saya bilang, yuk kita kerjasama ya, dengan akhirnya dibukakan pintu kerjasama dengan LDD, Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta.